Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kembali lagi dalam pelajaran akidah dari Selasa yang kelima bulan November, yang kalau saya lihat, saya cari history ya di YouTube yang sudah diupload, ternyata ini 1 tahun yang lalu ya, itu pun pas masih di Aljaria ya gitu. Berarti sudah lama tidak belajar ini gitu ya, jadi kita santai aja dulu ya gitu. Santai sajalah gitu ya, tidak perlu tegang dalam belajar sampai bingung-bingung nih udah sampai mana hatamannya gitu ya. Ternyata hatamannya baru sampai setahun yang lalu gitu ya. Ya banyak kendala gitu ya, karena kendala-kendala tidak dilanjutkan dan harusnya dilanjutkan pula setiap Selasa yang kelima, tapi emang inilah ujian gitu ya. Suatu saat kalau antum diamanati sebagai seorang dai ya, ini harus dihadapi ya berbagai rintangan gitu ya. Ya mungkin kita semua sudah mafhum ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang terbetik dalam pikiran kita tentang Ahlussunnah itu ya? Apakah Ahlussunnah hanyalah identik dengan ritual tertentu kemudian dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah identik dengan kelahiran Nabi, dikatakan ketika merayakannya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya? Allah Allah. Terus juga apakah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpedoman pada Quran dan Sunnah, disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini juga harus dikaji ya gitu. Makanya di sini jelas ya, kita ketika mengaku Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, pastilah kita inginlah gitu masuk Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Gitu. Hanya saja tentunya tidak sebatas pengakuan ya gitu. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, bisa jadi kita berada jalan yang ya jalan as-sunnah misalnya. Misal ya, ini bukan klaim ya, tapi mengakui yang berbeda pendapat itu salah. Nah itu ya, kadang seperti itu. Atau ada yang dengan ritual tertentu dikatakan bahwa dengan ritual ini jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita sudah tahu apa itu Ahlussunnah, apa itu Al-Jamaah. Kalau masih lupa, berarti ya kita harus murajaah lagi gitu ya. Terus tahun kemarin atau kebayang gitu ya. As-sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya
selamat dari syubhat dan syahwat, ya. Dan juga di mana as-sunnah itu adalah ungkapan yang menggambarkan kata ittiba, mengikuti siapa? Rasul, ya gitu. Yaitu dalam hal berakidah, ibadah, akhlak, muamalah dan semuanya gitu ya, itu ajaran yaitu mengikuti Rasul. Terus tentang al-jamaah, ya. Tadi kan ahlus sunnah, sekarang ahlul jamaah. Secara bahasa ya pengikut jamaah. Yaitu ya secara bahasanya kelompok gitu ya. Sebuah perkumpulan, kesepakatan, persatuan gitu ya. Maka jamaah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran bisa memiliki dua pengertian, yaitu aspek yang pertama bermakna bersepakat dalam mengikuti satu akidah, ilmu dan manhaj, ya, atau metode, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahami serta mengamalkannya sebagaimana pengamalan dari para sahabat. Dan itu sudah dijelaskan makna jamaah. Terus juga dalam wujud konkret adalah jamaah berarti dikatakan pula pemerintahan Islam yang berdiri di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, dan keabsahan pemerintahan tersebut diakui oleh kaum muslimin, ya. Sehingga kalau dikatakan jamaah di sini adalah penguasa, gitu. Contohnya adanya khilafah Rasyidah, khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, dan sebagainya. Nah itu ya. Nah sekarang sudah jelas ya dari sisi penerapannya adalah bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, ya gitu. Adalah generasi siapa saja? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Memahami dan mengamalkan keduanya sebagaimana pemahaman dan pengamalan generasi sahabat yang dibina oleh Rasulullah. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Mereka bersepakat atas kebenaran. Mereka berkumpul, bersatu, dan hidup di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tatkala ada sebuah pemerintahan Islam yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mendengar dan menaatinya. Gitu. Nah, di sini ada, itu nanti harus dijelaskan lebih lanjut ya. Meskipun penguasa tersebut misalnya berlaku zalim, tapi ada dia menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, ada kewajiban taat, ya, itu pada yang tentunya kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, gitu ya, gitu ya. Tapi kezalimannya tidak diikuti, gitu ya, gitu. Maka kalau Muslim itu kan ada ketaatannya pada dia itu adalah bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka dinamakan Ahlussunnah karena menjadikan kebenaran
yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Dan juga ahlul jamaah karena mereka berkumpul, bersatu, hidup, bermasyarakat di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menaati penguasa muslim yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu pokoknya ya. Beres tuh ya. Beres, kan kita belum sampai ke tokoh-tokohnya nih. Nanti ada penjelasan bagaimana tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya yang pertama Rasulullah ya. Terus juga generasi sahabat. Terus setelah generasi sahabat ya ada tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu ya. Dan setelah generasi tabi'ut tabi'in ya, itu masih panjang ya. Mau satu persatu atau cuman dijelasin singkat aja gitu ya. Kalau satu persatu nih nantinya lebih panjang lagi gitu ya. Bagaimana Rasulullah misalnya menjelaskan yang pertama saja ini sudah berapa dalil tuh ya, tuh sekian dalil tuh ya, bahkan sampai ada empat halaman lebih ya. Nah, nanti kita jelaskan pada beberapa kesempatan tentang ini ya. Kita bisa dibagi beberapa pertemuan tuh ya tentang ini ya gitu. Tapi tidak akan dijelaskan semuanya ya. Lumayan dijelaskan semuanya ini. Apalagi kalau masuk ke nanti setelah generasi tabi'ut tabi'in, nanti tokoh ulama generasi sahabat disebutkan semuanya, dibacakan semuanya, nggak usah juga itu ya. Baca gitu. Dan saya yakin juga baca juga sudah bosan, ngantuk gitu ya. Nanti setelah itu juga kurikulumnya bisa masuk ke manhaj Ahlussunnah dalam menjelaskan, menetapkan masalah akidah. Nanti kita akan mengenal tentang tauhid ya. Tauhid. Jadi ini bagian ketiganya. Kalau sudah kita pahami ya tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan siapa saja tokohnya gitu ya. Jadi emang sudah tersusun sebenarnya di buku ini ya. Tentang Khawarij juga ada gitu ya. Nah baik, paling segitu saja dulu lah ya. Karena memang saya pikir penjelasan segini juga sudah benar-benar cukup mungkin ya. Sebelum kita menjelaskannya nanti bagaimana tokoh Ahlussunnah, yaitu pertama dari Rasulullah gitu ya. Jelaskan gitu ya, tidak dijelaskan semuanya ya gitu. Yang penting poin-poinnya kena gitu ya. Walaupun nanti ya butuh ya berapa pertemuan lagi ya gitu. Dan mudah-mudahan tidak kepotong lagi ya. Jadi ada kesempatannya di setiap Selasa yang kelima membahas yang ini ya. Artinya tidak sebulan sekali ya. Nah kalau di Januari ada ya, Selasa yang kelima ada. Nanti kesempatan selanjutnya itu di Januari ya, 23 tuh. Masih lama ya.
terus nanti kepotong lagi langsung ke Mei ya. Kalau selesai yang kelima ya nggak apa-apa ya, namanya juga kalau kita mengambil kesempatannya selesai yang kelimanya ya sudah. Yang terpenting kita mengambil ilmunya. Yang penting ya ada penjelasannya di YouTube kan, ada, nanti bisa di scroll gitu ya, lihat runut ke bawah kan bisa kelihatannya gitu. Baik, itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Insyaallah besok tentang hari kiamat ya, tanda-tandanya ya, akan kita kembali jelaskan ya. Wa'afu minkum subhanaka allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.